Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayora Melasari, NIM 1914080021. Saya berasal dari jurusan Tadris IPA Fisika A BP19 UIN Imam Bonjol Padang. Pada video kali ini saya akan mereview materi tentang fungsi referensi, aturan penulisan, aturan pengutipan menggunakan versi Word, Mendeley, dan Zotero, di mana materi pembahasannya yaitu terdapat 6 poin. Pada poin keempat sampai dengan poin keenam yaitu membuat video tutorial penulisan referensi dari berbagai style menggunakan versi Word, Mendeley, dan Zotero yang linknya telah dibagikan di description. Nah, materi yang pertama yaitu tentang pengertian dan fungsi referensi. Istilah referensi ini berasal dari bahasa Inggris yaitu to refer, yang artinya menunjukkan. Sedangkan referensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sumber, acuan, rujukan, dan petunjuk untuk memperjelas dan memperkuat suatu pernyataan yang disampaikan. Nah, adapun fungsi dari referensi ini yaitu dapat memberikan jawaban terhadap pertanyaan singkat maupun penelusuran informasi luas dan mendetail sesuai dengan kebutuhan pemakai. Kemudian dapat digunakan untuk menunjang suatu argumen ataupun teori yang digunakan dalam bentuk tulisan, dapat memberikan materi yang dibutuhkan dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, sebagai bahan pengembangan, dan memberikan arah bagi para pembaca buku atau karya tulis yang ingin meneruskan kajiannya. Kemudian menjelaskan aturan pengutipan endnote atau body note, footnote, dan endnote pada karya tulis ilmiah. Nah, kapankah kita harus mencantumkan referensi atau sitasi? Dalam buku pedoman penulisan karya ilmiah tahun 2016, kita dapat mencantumkan referensi atau sitasi ini ketika mengambil kutipan langsung dari sebuah sumber dan ketika memparafrase ide atau tulisan dari sebuah sumber tertentu, dan ketika menggunakan ide atau gagasan, data atau metode yang didapatkan dari sumber-sumber tertentu pada saat melakukan penelitian. Kemudian aturan dalam pengutipan karya tulis ilmiah. Tata cara pengutipan aturan pengutipan body note ini yaitu yang pertama ditulis di akhir teks kutipan, tetapi dalam hal tertentu bisa di awal atau tengah teks. Kemudian rujukan ditulis di dalam kurung. Secara umum rujukan terdiri dari nama pengarang yang dibuat tanpa menggunakan gelar. Yang ketiga, cantumkan tahun publikasi dan bisa ditambahkan dengan nomor halaman. Contoh penggunaan body note ini yaitu perkembangan teknologi internet akan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satunya adalah aspek pendidikan. Arsyad tahun 2006 halaman 7. Nah, kemudian tata cara pengutipan pada body note terdapat 2 cara, yaitu yang pertama kutipan tidak langsung dan yang kedua kutipan langsung. Adapun kutipan langsung ini yaitu apabila penulis mengambil pendapat orang lain secara lengkap. Kutipan langsung terdiri dari kutipan singkat dan kutipan panjang. Kutipan singkat ini yaitu kurang dari 40 kata, ditulis menggunakan tanda petik dan ukuran huruf sama dengan teks sebelumnya. Kemudian kutipan panjang. Kutipan panjang ini lebih dari 40 kata, ditulis dalam paragraf baru dengan jarak 1 spasi dan menjorok ke dalam, tanpa tanda petik
serta ukuran huruf yang lebih kecil dari huruf yang ada pada teks sebelumnya. Nah, yang kedua yaitu kutipan tidak langsung, merupakan kutipan yang berasal dari bagian tertentu atau seluruh bagian dari sumber asli yang ditulis kembali menggunakan kata-kata berbeda dari sumber aslinya tanpa mengurangi makna sebelumnya. Cara penulisan kutipan tidak langsung ini tetap menambahkan nama penulis, sumber tahun penulis, dan halaman yang dikutip. Nah, kemudian footnote atau catatan kaki. Unsur yang diperlukan dalam pembuatan footnote atau catatan kaki ini yaitu nama pengarang, judul buku, jilid, cetakan, tempat penerbit, nama penerbit, tahun diterbitkan, dan halaman. Besarnya font atau huruf dari catatan kaki ini lebih kecil dari teks utama. Nah, kemudian prinsip penulisan catatan kaki atau footnote. Yang pertama yaitu catatan kaki ini dicantumkan di bagian bawah. Kemudian halaman catatan kaki ditulis dengan satu spasi. Pilihan huruf dalam catatan kaki harus sama dengan pilihan huruf dalam naskah, hanya saja ukurannya lebih kecil. Kemudian judul buku dalam catatan kaki ditulis miring atau diberi tanda petik, dan nama pengarang dalam catatan kaki ditulis dengan lengkap dan tidak dibalik. Nah, berikut ini merupakan contoh dari catatan kaki atau footnote, yaitu Rawls A Theory of Justice dikutip dalam Munir Fuadi, Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih, cetakan pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, halaman 60. Ini merupakan contoh dari footnote yang dia ambil dari buku. Nah, kemudian penulisan referensi dengan endnote. Tata cara penulisan atau aturan pengutipan sama dengan endnote sebelumnya. Endnote penulisannya sama dengan footnote, sehingga tata cara yang berlaku dalam endnote sama dengan tata cara penulisan footnote. Hanya saja perbedaan endnote dengan footnote adalah endnote diletakkan di bagian akhir suatu karya ilmiah, sedangkan footnote diletakkan pada bagian kaki halaman yang terdapat kutipannya. Kemudian pada footnote, keterangan identitas sumber rujukan endnote menggunakan kode angka. Kemudian posisi endnote terletak pada bagian akhir setelah seluruh pembahasan pada karya ilmiah itu tuntas. Nah, materi selanjutnya yaitu menjelaskan aturan penulisan referensi dari berbagai sumber berdasarkan beberapa style pada karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu apa style. Adapun cara menulis referensi berdasarkan karakteristik dari gaya penulisan apa style memiliki beberapa poin, yaitu saat dituliskan di halaman daftar pustaka ditulis secara berurutan berdasarkan alfabetis. Kemudian ditulis dari nama belakang penulis. Jika penulis memiliki nama panjang, jika referensi tersebut tidak ada penulisnya, maka bisa ditulis judulnya. Nama depan penulis ditulis sebagai inisial saja. Nah, kemudian jika referensi berasal dari sumber penulis yang sama, maka diurutkan dari tahun yang paling lama setelah penulisan tahun. Di belakang tahun dapat ditulis huruf A, B, dan C. Nah, yang kedua yaitu ama style. Penulisan referensi di daftar pustaka ditulis berdasarkan urutan numerik. Kemudian menggunakan aturan spasi tunggal dalam daftar pustaka. Penulisan ditulis dari nama belakang terlebih dahulu. Kemudian nama depan cukup ditulis inisialnya saja. Antara nama belakang dan depan cukup ditandai menggunakan tanda koma.
Yang selanjutnya yaitu Chicago dan Turabian style, di mana penulisannya untuk kutipan nama penulis ditulis seperti terdaftar dalam artikel yang mana dituliskan nama depan dan nama akhir. Menulis dalam bentuk footnote atau endnote. Di tiap kutipan penulis footnote didasarkan pada nomor secara urut. Selalu menyertakan tanggal publikasi atau tanggal terakhir di update. Jika tidak ada, maka dapat menggunakan kode ND. Untuk tulisan pendek dapat ditempatkan dengan memberikan tanda petik, di antaranya judul, tetapi untuk judul karya tulis panjang seperti buku, jurnal, film ditulis miring. Nah, kemudian Van Voucher style. Nama penulis ditulis maksimal 6. Selanjutnya memungkinkan dengan DKK. Nama jurnal ditulis dengan versi singkat, menggunakan tanda titik setelahnya. Tahun ditulis tanpa disertakan bulan dan tanggal. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.